Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan, NIM 2004411228. Jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah database dengan nama database apotik dengan menggunakan PHP MyAdmin dan juga CMD. Jadi yang pertama kita aktifkan SAM-nya. Setelah mengaktifkan SAM, kita login dengan menggunakan eh, situs localhost PHP MyAdmin. Sini kita masukkan http PHP MyAdmin. Nah, kemudian di sini kita klik baru untuk membuat database. Sini kita buat database apotik. Kemudian untuk di sini kita pilih penyortiran. Dan kita klik buat. Nah, setelah membuat database apotik, selanjutnya kita buat tabelnya. Di sini kita akan membuat dua tabel. Jadi yang pertama kita buat tabel karyawan. Kemudian untuk jumlah kolomnya kita pilih 5 dan kita kirim. Nah, di sini untuk isi dari tabel karyawannya di sini ada ID. Kemudian masukkan nama karyawan. Ini ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, dan juga ada umur. Untuk ID-nya kita pilih integer, kemudian nama karyawannya kita pilih char, kemudian alamat juga char, jenis kelamin juga char, dan umur kita pilih integer. Dan untuk panjang nilai kita pilih 2, nama karyawannya 20 dan juga alamat 20. Kemudian jenis kelamin kita 7, kemudian umurnya cukup 3. Dan kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi. Kita buat satu tabel lagi. Di sini nama tabelnya yaitu tabel obat. Kita buat 5 baris. Kemudian di sini ID. Kemudian nama obat. Ada harga obat. Ada jenis obat dan juga ada stok. Untuk ID-nya kita pilih integer. Kemudian nama obat kita pilih char. Harga obat kita pilih varchar. Jenis obat kita pilih char. Dan stok kita pilih integer. Kemudian ID-nya cukup 2. Kemudian nama obatnya 20. Harga obat cukup 10. Kemudian jenis obat kita pilih 20.
kemudian stok, kita pilih 3. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita membuat database dan juga 2 tabel pada PHP MyAdmin, kemudian kita masuk ke CMD. Sini kita login ke CMD dengan mengklik Windows dan R. Dan oke. Nah, kita sudah masuk pada tampilan CMD. Nah, kita tampilkan database yang telah kita buat. Databases. Nah, setelah itu sudah ada database apotik. Kemudian kita pilih use apotik. Nah, setelah itu kita tampilkan tabelnya. Kita pilih show tables. Nah, di sini sudah ada 2 tabel apotik, yaitu karyawan dan juga obat. Nah, kemudian kita lihat isi dari masing-masing tabel. Yes, karyawan. Kemudian lihat desk dari obat. Selanjutnya kita masukkan data dari tabel karyawan dan juga tabel obat dengan menggunakan perintah select, menggunakan perintah insert dan insert into karyawan. ID 1, kemudian alamat 2, jenis kelamin pria, umur 19, kemudian ID yang kedua, nama karyawan, kemudian alamat logo, jenis kelamin pria, umur 19, kemudian ID yang ketiga, alamat lengkap, jenis kelamin ya, umur 20, kemudian kita masukkan isi data untuk tabel obat, perintahnya sama, kita gunakan insert, ID 1, kemudian nama obat misalnya paracetamol, kemudian harga obat 10.000, kemudian jenis obat black, stok misalnya 20 tersisa, ID yang kedua untuk nama obat misalnya Siladex, harga obat misalnya 5.000, kemudian jenis obat sirup,
stok misal tersisa 10. Kemudian ID yang ketiga, nama obatnya misalnya Inzana. Kemudian harga obatnya misalnya 3.000. Jenis obat tablet. Kemudian stok misalnya tersisa 5. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan perintah select karyawan bintang form karyawan. Kemudian select form obat. Kemudian kita lakukan update misalnya pada alamat pada Dangkang kita ganti menjadi buah, kemudian pada tabel obat misalnya pada Siladex 5.000 kita ganti menjadi 7.000. Kita menggunakan perintah update karyawan, set alamat, ganti jadi buah, where di mana yang kita ganti itu adalah di nama karyawannya adalah Alvin. Nama karyawan. Kemudian kita update juga pada tabel obat, kita update obat, set harga obat, kita mengganti menjadi 7.000, where nama obatnya itu nama obat yaitu Siladex. Kemudian kita tampilkan kemari menggunakan perintah select dan from obat. Pada alamat Alvin sudah terganti menjadi buah dan juga harga obat Siladex sudah mengganti menjadi 7.000. Selanjutnya kita jika ingin menambahkan tabel, kita bisa menggunakan perintah alter tabel karyawan. Kita menggunakan perintah add. Hanya kita tambahkan tabel nomor HP. Oke, kita gunakan varchar. Di sini 12. Kemudian untuk tabel apotik, tabel obat, kita tambahkan tanggal expire. Kita gunakan juga varchar. Kemudian 6. Nah, selanjutnya kita tampilkan kita menggunakan perintah desk. Kemudian desk sudah bertambah.
Selanjutnya misalnya kita ingin mengganti nomor handphone menjadi NIK dan juga tanggal expire menjadi lokasi obat. Kita gunakan juga perintah alter tabel karyawan. Untuk mengganti kita perintah change, kemudian nomor HP kita ganti menjadi NIK menggunakan char misalnya 12. Kemudian untuk tabel obat kita ganti tanggal expire menjadi lokasi obat. Kita gunakan char dan sini 20. Nah, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan perintah desk karyawan dan desk obat. Sini sudah terganti menjadi NIK dan juga menjadi lokasi obat. Selanjutnya misalnya kita ingin menghapus isi data, misalnya pada tabel karyawan kita hapus Puri, kemudian tabel obat kita hapus Siladex. Kita menggunakan perintah delete from karyawan, dan where di mana yang dihapus itu pada nama karyawan adalah Puri. Kemudian untuk tabel delete from tabel obat where nama obat yang kita hapus misalnya Siladex Inzana. Nah, kemudian kita tampilkan form karyawan, kemudian select bintang from bintang from obat. Kemudian misalnya kita ingin menghapus NIK dan juga lokasi obatnya. Kita menggunakan perintah alter juga, alter tabel karyawan drop NIK. Kemudian begitu juga untuk tabel obat, kita hapus lokasi obat. Kemudian kita lihat karyawan desk obat. Nah, sudah terhapus lokasi obatnya dan juga NIK-nya tadi di sini sudah terhapus. Kemudian kita select dulu. Select from karyawan. Select from obat. Kita tampil.
Misalnya kita ingin menampilkan satu baris saja, misalnya kita tampilkan Puri atau Alvin, kita menggunakan perintah select juga. Kita pilih select bintang from karyawan, di mana yang tampil itu pada nama karyawannya itu adalah Puri. Kita lihat apakah hanya baris Puri saya yang tampil. Ya, ternyata benar. Kemudian kita coba pada from obat, kita pilih select bintang from obat, mana yang tampil itu nama obatnya itu kita pilih Siladex. Yang tampil adalah Siladex. Kemudian bagaimana kita akan melakukan inner join, menggabungkan semua isi datanya, kita gabungkan nama karyawan, nama obat, dan semuanya. Kita juga menggunakan perintah select. Gunakan select nama karyawan, kemudian nama obat, kemudian harga obat, kemudian jenis obat, kemudian alamat, kemudian juga jenis kelamin, dan juga umur. Dan kita from karyawan inner join obat on karyawan ID obat ID. Nah, ini adalah inner join, penggabungan dari nama karyawan, nama obat, harga obat, dan jenis obat, alamat, jenis kelamin, dan juga umur. Jadi cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.